Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ya. Semoga dengan tahun baru ini kita selalu dalam lindungannya, selalu diberkahi, dikaruniai, serta selalu Mendapatkan hal baru. bertambah soleh dan solehah. Amin. Amin. Hah? Itu ya, yang istrinya pengen. Mas Ade, istrinya nonton itu. Baik teman-teman ya, intinya kita kemarin sudah menyelesaikan pertarungan antara Vindi Radila dengan Riu Besari. Ya, betul. Dan alhamdulillah pertarungan itu bisa dikatakan menang mutlak KO. TKO. Ya. Dan alhamdulillah Kerajaan Bandeng Malang sekarang kembali lagi terhadap pemiliknya ya. Keluarga Jaya Besari. Keluarga Jaya Besari yang walaupun nanti akan seperti apa kita belum tahu ya teman-teman. Yang intinya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Kerajaan Bandeng Malang. Semoga dengan adanya permasalahan ini Kerajaan Bandeng Malang semakin jaya, semakin besar, semakin bermanfaat terhadap semua rakyat-rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam kita libur dulu teman-teman ya. Dikarenakan apa mas? Suruhan itu kalau di tempat saya biasanya adang tumpeng. Acara adat mas. Acara adat. Gunung buah, gunung sayur. Makan bersama. Gunung. Sama ada yang juga datang ke makam untuk Jaroh. membersihkan. Hah? Kira pusaka. Iya, sekarang banyak sekali itu teman-teman penembahan itu didatangi oleh banyak orang. Makanya saya nggak terlalu berani mendekat mereka, malah kita yang kena nih. Salahnya oke. Karena mereka lagi berbondong-bondong mencuci pusaka-pusakanya, khusus kami tua kesepuhan di desa-desa. Betul. Nah, rencana malam ini kemana kita? Malam suruhan anu. Ya mau malam satu sore ini anu masih ada yang kecil belum dikubahin. Mari kita tangkap dan kubah sendiri. Oh gitu. Iya. Berarti cari pusaka. Cari pusaka lah. Bok ada yang kecil belum dicuci kan kasihan. Tapi tutup. Mas Bundos. Baik ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Semoga nanti ada sesuatu yang menarik yang bisa ditonton buat panjenengan. Ya, betul. Jangan kemana-mana, tetap di tim Kasih. Langkah mundur. Sukun lagi sowan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencote. Dulur, apakah panjenengan masih stay di dalam jam 18.20? Hah? Ya masih. Ya kalau masih ya lanjutin, jangan pernah diputus dan kumpulin keluarga untuk nonton di Tim Kasih. Jam 18.20 ya dengan sholat berbeda lalu jadi tidak ada makanan di Tim Kasih. Untuk Sukun nggak berangkat, lagi nyuci pusaka. Ya. Jauh lagi nyuci pusakanya mas. Di Jogja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kalau kemenangannya masih Pangeran. sangat terasa. Ada. Alhamdulillah manusia. Nyong. Semua yang terjadi pada saat itu sungguh tidak saya sangka dan sungguh tidak saya duga. Apanya yang tidak terduga, Pangeran? Saya berhasil memenangkan pertarungan melawan Binti Ravdila. Yang dimana kalian tahu, Binti Ravdila adalah sosok makhluk yang memiliki kecerdasan tidak tinggi, kemampuan yang tidak tinggi. Dia juga adalah salah satu titisan tulang wangi. Ya, memang benar. Saya datang menemui kalian. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya. Karena berkat dorongan dan bantuan dari kalian semuanya, saya berhasil merebut kembali kerajaan Banteng Malang. Dan saya juga membalaskan dendam atas kematian dari ayahanda Jaya Besari. Ya. Semua yang menonton waktu itu heran, Pangeran. Terkagum-kagum. Pangeran yang dianggap oleh masyarakat dan keluarga besar di kerajaan Banteng Malang mengira Pangeran adalah anak yang manja. Ternyata bisa mengalahkan Binti Ravdila yang sudah terkenal di mana-mana dengan penelitiannya, dengan kecerdasannya. Begitu mudahnya lagi. Jangankan mereka yang mengetahui latar belakang saya, yang sudah mungkin tiap hari melihat tingkah laku saya, Ya. saya sendiri saja juga terheran-heran. Karena pada saat itu, saya merasa diri saya itu benar-benar lemah. Saya tidak pernah belajar mengenai ilmu kanuragan. Saya tidak pernah belajar mengenai sebuah pertarungan. Saya datang ke medan pertarungan hanya memodalkan kenekatan untuk membalaskan atas kematian ayahanda saya. Saya sedikit terpancing atas ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Binti Ravdila. Karena Binti Ravdila juga tahu siapa saya, apa latar belakang saya. Mungkin saja Binti Ravdila sudah menganggap saya benar-benar di bawah dari dirinya. Namun, hal tak terduga itu terjadi. Keajaiban itu datang terhadap diri saya. Saya sendiri juga bingung. Apa yang terjadi di dalam diri saya ini? Seolah-olah raga ini bergerak dengan sendirinya. Seolah-olah raga ini ada yang mengendalikannya. Namun saya tidak tahu siapa yang mengendalikan raga dan diri ini. Saya dengan begitu lincahnya melakukan sebuah gerakan ataupun ajian. Saya dengan begitu mudahnya mengeluarkan sebuah tenaga yang begitu hebatnya. Iya. Saya juga heran. Kenapa raga ini bisa menjadi seperti itu? Dan saya juga heran. Apa yang terjadi terhadap Binti Ravdila? Kenapa di dalam pertarungan itu saya lihat Binti Ravdila seperti tidak memiliki apa-apa. Seperti tidak memiliki pengalaman apapun di dalam sebuah pertarungan. Sedangkan yang saya ketahui, di balik kecerdasan yang dia miliki, dia juga memiliki sebuah kekuatan yang bisa digunakan di dalam sebuah pertarungan. Ya. Dan beruntungnya Pangeran,
Bintara Bela menaati peraturan di dalam pertandingan. Mungkin saja jika Bintara Bela saat ini masih diberi kesempatan hidup, dia akan melanggar peraturan itu. Karena kondisi sekarang Bintara Bela sudah mati. Dia tidak bisa melakukan kecurangan itu. Iya. Karena sejak awal Bintara Bela jelas-jelas sangat meremehkan saya. Jadi, buat apa Bintara Bela melakukan sebuah kecurangan di dalam pertarungan melawan saya? Iya, benar. Dia mungkin saja sudah mempersiapkan banyak hal. Dari kejadian-kejadian yang tidak terduga. Misalkan, mengendalikan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Namun, tidak ada kesempatan untuk melakukan hal itu. Ya, saya percaya Pangeran Bintara Bela dengan kepintarannya dan pengalamannya yang tinggi. Dia pasti mempersiapkan semuanya untuk pertarungan kemarin. Namun saya juga percaya selalu ada jalan untuk melawan kebatilan. Seperti itu. Itu yang selalu kalian ucapkan. Dan saya juga yakin bahwasanya jika saya mengikuti jalan kalian di jalan sebuah kebenaran, maka di setiap permasalahan yang akan saya hadapi nanti pasti menemukan cara untuk menyelesaikannya. Dan dari saat itu, dari detik ini, dan dari detik di mana saya memenangkan pertarungan dengan Bintara Bela, saya sadar saya harus melatih diri saya. Saya harus menambah pengetahuan saya. Dan saya juga harus melakukan sesuatu perubahan di dalam diri saya. Agar nantinya, jika sesuatu hal ini terjadi dan terulang kembali, saya mampu untuk menghadapinya. Ya, dari pengalaman pertarungan kemarin Pangeran dengan Bintara Bela, itu membuktikan bahwasanya semua bisa dilakukan untuk melawan kebatilan. Tetapi juga tidak untuk Pangeran besar hati dengan kemenangan itu. Harus tetap berlatih untuk hal-hal pertarungan seperti itulah yang menjadi kebingungan dari diri saya sendiri. Dan saya ingin menanyakan kepada kalian. Saya merasa pada saat pertarungan itu, gerakan saya begitu lincah. Tenaga saya begitu kuat. Namun, setelah pertarungan itu, di keesokan harinya, saya mencoba melakukan hal itu bersama Panglima. Dan tidak bisa. Saya juga susah menjelaskannya, Pangeran. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap diri saya? Apa yang telah kalian lakukan kepada diri saya? Sehingga saya bisa melakukan hal itu di dalam pertarungan itu. Dan kenapa? Seolah-olah Bintara Bela lah yang menjadi diri saya dahulu. Apakah kekuatan yang dimiliki Bintara Bela ditukar dengan kekuatan yang dimiliki oleh saya? Atau hal lain yang terjadi? Tentunya tidak. Seperti ini. Ada rahasia yang disimpan oleh Bintara Bela. Bintara Bela itu terlahir sebagai titisan tulang wangi. Sedangkan titisan tulang wangi ternyata ada kelemahannya. Di bulan-bulan tertentu, terutama menjelang suro seperti ini, ataupun Muharram, kekuatan, semua keunggulan yang ada di dalam diri Bintara Bela itu melemah. Dia membutuhkan dorongan dari seorang guru. Namun pada waktu itu, ada satu makhluk yang memihak kepada kita. Dia mempersiapkan semuanya sebelum pertarungan antara dirimu dan Bintara Bela itu berlangsung. Dan kekuatan yang secara tiba-tiba meningkat pada tubuh Pangeran itu tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun
melalui perantara dari kekuatan Pajajaran ataupun Manicakra Pajajaran yang kau telan. Oh, jadi batu kecil yang kalian katakan itu adalah batu yang diberikan dari Pajajaran yang telah saya telan. Ya, Itu yang membuat diri saya memiliki kekuatan. tidak sepenuhnya betul, namun kekuatan itu sebenarnya datang dari Gusti Allah melalui perantara itu. Batu Manicakra Pajajaran, Tuan Pangeran, itu bekerja ketika ada niat hati dari sang pemilik batu itu kepada sesuatu hal. Kau sangat berniat untuk mengalahkan Binti Rabila. Atas dasar niat itu, kekuatan dari Gusti Allah yang terkandung pada Manicakra Pajajaran itu bekerja. Secara tidak langsung, kekuatan yang ada dalam dirimu itu meningkat dan bisa mengalahkan Binti Rabila. Batu yang begitu bagus. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Binti Rabila? Kenapa dia seolah-olah menjadi diri saya yang tidak tahu apa-apa? Sebelum pertandingan, Binti Rabila itu ternyata menunggu seorang guru. Saya lupa namanya. Gurunya itu menjanjikan bahwasanya, hadapi saja pangeran. Nanti saya akan mendorongmu dari belakang dan memberikan kekuatan. Karena gurunya tahu bahwasanya setiap mendekati Suro, Binti Rabila itu pasti kehilangan kekuatan ataupun kekuatannya berkurang. Tetapi di saat itu juga, 1 hari sebelum kau bertarung dengan Binti Rabila, Nyai Rasem yang berasal dari Pajajaran, Oh, ya. ya, dia menculik ataupun membawa guru dari Binti Rabila. Dan Nyai Rasem berubah wujud menjadi gurunya Binti Rabila. Seolah-olah ketika pas hari pertarungan antara kamu dan Binti Rabila itu, sang guru menyemangati ataupun memberi kekuatan kepada Binti Rabila. Padahal Nyai Rasem tidak melakukan apapun, hanya berbicara. Alhasil, Binti Rabila hilang kekuatan, tidak ada kekuatan yang mendorongnya untuk bertarung denganmu, sehingga dia kalah. Berarti di sini kesimpulannya, semua kejadian di dalam pertarungan antara saya dan juga Binti Rabila itu ada andil besar yang dilakukan dari pihak kerajaan Pajajaran. Ya, tentu. Saya ingin begitu berterima kasih terhadap kerajaan Pajajaran. Tolong sampaikan terhadap mereka pihak-pihak kerajaan Pajajaran yang telah membantu mengembalikan kerajaan Banteng Malang kepada keluarga kami. Jujur saja manusia, kondisi saat ini saya sangat terbebani. Terbebani. Benar sekali. Terbebani Dengan apa? adanya pertarungan saya melawan Binti Rabila yang dimenangkan oleh saya, dengan saya mengeluarkan kekuatan yang begitu besarnya sampai mengalahkan Binti Rabila. Seluruh rakyat, bahkan seluruh pasukan kerajaan Banteng Malang itu menginginkan saya menjadi raja untuk memimpin kerajaan Banteng Malang. Namun yang menjadi beban di dalam diri saya hanya memiliki kekuatan pada saat itu. Sekarang, saya harus berlatih. Saya harus menambah pengetahuan. Saya harus mencari ilmu untuk mendapatkan itu semua. Yang dimana itu adalah kekuatan dari diri saya sendiri, bukan bantuan dari luar. Itu menjadi PR-mu, Pangeran. Kamu calon pewaris tata kerajaan. Nantinya akan memimpin banyak masyarakat di kerajaan Banteng Malang. Kau tidak bisa mengandalkan kekuatan yang kemarin kau gunakan di waktu pertarungan bersama Binti Rabila.
Kamu harus tetap berlatih untuk menyempurnakan kekuatan yang memang ada dalam dirimu. Itu sangat benar sekali. Dan untuk saat ini, karena saya tidak bisa mengelola sebuah kerajaan, untuk permasalahan dan urusan kerajaan, saya dan bunda saya memasrahkan masalah ini terhadap Panglima. Ya, tidak masalah. Panglima jauh lebih berpengalaman ketimbang dirimu. Kau bisa belajar dengan Panglima nanti. Karena Panglima sudah saya anggap sebagai paman saya. Ya. Dia adalah sahabat dari kecil ayahanda. Ya. Ya mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh kalian untuk mengembalikan dan melawan pemberontakan di Kerajaan Banteng Malang. Dan tolong sampaikan saya terima kasih dari seluruh rakyat dan pasukan dari Kerajaan Banteng Malang terhadap Kerajaan Pajajaran. Ya, saya akan sampaikan terima kasih dari Kerajaan Banteng Malang kepada perwakilan dari Pajajaran. Baiklah, Marcel. Leo. Namamu bagus, saya tergabung dengan namamu. Cucu kesayangan yang ada di Bintala almarhum. Iya. Mungkin di lain hari saya akan banyak belajar dengan kalian agar saya bisa mendapatkan pengetahuan lain untuk menjalani kehidupan saya berikutnya. Baiklah, saya mohon pamit lebih dahulu. Ya. Sehat buat Pangeran Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana mas? Ini sendiri.